Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan salam buat seluruh keluarga. Memasuki tahun 2026 ini, harapan tentunya bagi kita semua biar rezeki lebih dimudahkan, kesehatan kita selalu baik, dan 2026 ini akan menjadi tahun yang bisa ya lebih baik dari tahun kemarin 2025. Kita harus bangkit, terutama berbicara tentang tim nasional kita. Karena saya kali ini akan berbicara tim nasional, teman-teman, pasti dengan menyambut seorang pelatih baru kita yang tidak akan bergeser dari bulan Januari untuk diumumkan. Karena pasti tidak bisa lewat. Di depan ada FIFA Series pada bulan Maret. Makanya di Januari ini sudah harus ada pelatih. Nama paling terdepan tentu kita sudah tahu semua. John Hartman, pelatih kelahiran Inggris, 50 tahun, yang membawa Kanada itu lolos ke Piala Dunia setelah menunggu 36 tahun lamanya, sejak tahun 86 itu, dan akhirnya pada 2022 di Qatar, John Hartman membawa Alphonso Davies dan kawan-kawan meraih tiket ke Piala Dunia. Walaupun mereka tersingkir, tetapi tetap dengan kepala tegak. John Hartman bangga dengan penampilan dari tim Kanada karena mereka berada di grup yang maut, grup yang keras, bersama dengan Belgia, Kroasia, dan Maroko ketika itu. Dan saat ini setelah dia berhenti dari Toronto, Indonesia mencari pelatih. Makanya di tahun ini saya bilang kita berharap sekali ada kebangkitan untuk tim nasional kita. Kita membuang jauh yang sudah lewat 2025 menjadi tahun yang kelam tentunya. Kita tahu bersama kesedihan, kekecewaan yang menumpuk dari penggemar sepak bola Indonesia di saat PK atau Patrick Kluivert gagal membawa kita paling tidak lolos ke fase putaran kelima ya di Piala Dunia zona Asia, karena kita terhenti di putaran keempat di grup B, kalah dari Arab Saudi, kalah dari Irak, dan buyar sirna harapan itu ketika semua tuh ekspektasi tinggi ya, menginginkan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Akhirnya tertunda, dan itu sekarang di 2030. Maka tugas pelatih baru adalah membidik ke arah sana. John Hartman ya, walaupun belum diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, tapi saya merasa bahwa dia sudah paling terdepan dan dia akan diumumkan, punya target harus membawa tim Indonesia ke Piala Dunia. Masa kontrak dia 2+2. 2 tahun sampai 2027, atau di masa era kepengurusan PSSI berakhir, dan jika semua baik ya dengan penampilan performa yang oke dari timnas kita, maka ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi sehingga sampai pada 2030. Yang paling inti bagi seorang pelatih baru adalah membawa tim kita itu berprestasi lebih baik ya dari apa yang sudah dilakukan oleh STY ya di 2024 ketika membawa tim nasional kita, Rizky Ridho dan kawan-kawan lolos sampai ke putaran kedua fase gugur ya. Ya setelah kita melewati Vietnam, ada kalah dari Jepang dan Irak saat itu, menang 1-0 lewat gol penalti Asnawi, dan kita masuk ke babak selanjutnya dengan pertolongan dari Kyrgyzstan. Tetapi kita kalah dari Australia saat itu. Nah, makanya John Hartman sekarang harus lebih baik. Tugasnya bisa membawa timnas kita, Garuda kita, untuk melangkah sampai ke perempat final atau 8 besar. Itu punya tugas. 16 besar berarti menyamai apa yang sudah dilakukan oleh STY, tapi kalau 8 besar tentunya itu suatu sejarah baru bagi persepak bolaan kita di kancah Asia. Itu masih 2027. Tepatnya di Januari Februari kan. Nah, di 2026 ini itu menjadi tantangan, panggung pertama bagi pelatih baru kita di FIFA Series bulan Maret. Ya, ini lintas konfederasi yang akan dilalui oleh seorang pelatih baru sebelum masuk ke Asian Cup atau Piala AFF pada bulan Juli Agustus, dan nantinya di bulan September Oktober itu juga akan ada pertandingan yang sudah dirancang oleh FIFA, yaitu AFC ya, Nations League, itu akan berputar di sana, dan ini mungkin memerlukan waktu 2 tahun kalau nggak salah
ya, karena itu kan mengisi waktu di jeda internasional. Setelah itu baru fokus menghadapi Piala Asia di Arab Saudi, karena kita sudah lolos, ya, kita sebagai negara Asia Tenggara satu-satunya yang langsung lolos setelah kita berprestasi di pra Piala Dunia, masuk ke round 3 dan masuk ke round 4 apalagi. Ya, round 3 itu sudah memastikan kita untuk bisa lolos, karena yang lain di Asia Tenggara itu tidak lolos, termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina, semua itu tidak bisa lolos kecuali Indonesia. Tapi kemarin ya Singapura juga sudah ikut ya lolos ke putaran final Piala Asia. Nah, tinggal menunggu dengan Thailand dan juga apakah Malaysia dan Vietnam yang bersaing untuk bisa mengikuti langkah Indonesia dan juga dengan Singapura. John Herdman sebagai pelatih ya tentunya punya pemain-pemain yang bagus. Kalau bicara dengan pemain, siapa yang akan diambil dari luar? Kalau pemain-pemain abroad, saya pikir ada 15 pemain yang akan ikut di dalam gerbongnya nanti. Saya tidak bicara dengan pemain dalam dulu yang bermain di lokal kita di sini, yaitu di Liga Super ya Indonesia. Kita bicara yang ada di luar untuk masuk ke gerbong dia. Yang pertama adalah Kapten Jai Izas ya. Kemudian ada Emil Audero. Mereka semua ada di Serie A ya, di Sassuolo dan Cremonese. Ada Kevin Dix yang ketiga, bermain di Gladbach di Bundesliga. Ada Calvin Verdong di Lille di Ligue 1 ya, keempat. Kemudian ada Martin Paz yang bermain di Dallas ya, itu di Liga Amerika. Ada Ole Romani yang ada di Oxford ya, saya pikir dia akan ikut diambil. Kemudian ada Ragnar Oratbangun ya, yang ada di Dender, dan Joy Pelupesi di FK Lommel, karena Joy Pelupesi juga rumorsnya bahwa dia pada Januari di transfer window ini akan ke Indonesia bergabung dengan Persib Bandung. Berarti dia akan bermain di Liga Super, tapi tetap untuk saat ini saya bilang dia masih dengan milik dari FK Lommel. Jadi ada Joy Pelupesi. Kemudian mereka yang ada di Eredivisie, kalau yang bermain di Eredivisie itu kita tahu bersama ada Dean James yang ada di sana, ya ada Miliano Jonathans yang ikut juga di sana, ya kemudian ada Ivar Jenner dan ada Nathan Cho, ya. Kalau Ivar dan Nathan kan bermain di Eredivisie di kasta yang kedua, jadi itu yang akan diambil. Kita belum tahu apakah Mads Hilgers akan ikut, tapi Mads Hilgers yang masih bermasalah tentunya dengan klubnya, mungkin saja bisa ditinggalkan karena tidak punya jam bermain yang banyak sejak tahun yang lalu, sehingga Herdman butuh pemain-pemain yang memang siap pakai. Ya, kemudian ada 2 tambahan pemain abroad lagi yang bermain di Thailand, ya, bersama dengan Sandy Walsh dan juga dengan Sain Patinama. Jadi inilah nama-nama yang pasti akan diambil, ya, yang paling dekat untuk ikut di FIFA Series. Ya, tidak punya waktu lagi bagi Herdman untuk melihat pemain lain, tapi dengan ini aja saya pikir sudah cukup untuk kemudian dikombinasikan ditambah dengan pemain-pemain lokal. Kalau pemain-pemain lokal siapa yang akan dipanggil? Nah, kita akan berbicara nanti pada segmen berikut, ya, pada konten berikutnya. Tapi yang sekarang yang ada dulu di pemain-pemain abroad, dan pasti itu sudah dalam catatan-catatan dari John Herdman, karena konon kabarnya dia akan membawa 3-4 asisten dia untuk membantu dia menangani timnas Indonesia. Ya, ada juga 1 asisten yang sedang nanti akan dipilih untuk bisa mendampingi ya John Herdman. Asisten itu dari Indonesia sendiri. Ya, kalau kemarin di zaman STY kan ada Nova Arianto, di zaman Luis Mia ada Bima Sakti, kemudian ke belakang lagi zaman Alfred Riedel ada Widodo Ceputra. Nah, sekarang kita akan tunggu siapa yang akan mendampingi John Herdman. Ya, karena saya bilang tadi John Herdman juga akan ambil beberapa asisten dia yang akan mengikuti untuk bisa menangani tim kita. Tugasnya memang tidak mudah, membawa tim Indonesia terbang tinggi lagi ya di tahun 2026 itu, dan itu menjadi harapan masyarakat Indonesia, para netizen penggemar sepak bola timnas kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.